Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli ya, dari volume oli. Jadi penulis untuk menjawab pertanyaan seorang bro, buka caranya ngecek ketinggian oli di buku manualnya Honda PCX. Petunjuk pengguna atau user manualnya Honda PCX 160 kalau nggak salah. Dan ya penulis baru tahu ya, untuk mengecek oli mesin itu mesin harus dinyalakan dulu, disebut 2 atau 3 menit ya, dalam kondisi diam, posisi sandar tengah tentunya. Terus dicek dari tutup olinya. Jadi di tutup oli itu ada meterannya oli. Jadi tutup olinya itu dibuka dulu, kita bersihkan bagian meterannya, kita bersihkan pakai tisu. Terus habis itu tutup itu kita masukkan lagi, tapi nggak pakai diputer. Nah, ketinggian oli yang benar itu adalah kalau sudah mencapai garis batas teratas ya. Jadi ada batas minimal dan maksimal ya. Nah, oli itu sudah benar volumenya kalau memenuhi batas teratas. Jadi untuk bisa pas olinya, cara mengukurnya seperti itu. Yang kalau di mobil itu biasanya nyalakan mesin 5 menit. Jadi setelah nyalakan di mesin 5 menit, baru di sticknya diangkat, bersihkan, masukkan, tes gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan terutama oleh pemilik ya, karena kadang dari bengkel resmi itu masukannya berlebihan atau kurang. Berlebihan karena males nimbang, kurang karena sisanya mau dijual lagi oleh yang pakai olinya itu. Jadi ya penting untuk pemilik bisa menguji ketinggian oli. Kalau suara mesin masih halus ya, terus RPM-nya tidak cepat turun, maksudnya olinya masih tidak berat, menambahkan oli itu sesuatu yang lumrah ya. Jadi nggak perlu ganti ya, tapi cukup ditambahkan saja. Kalau misalnya olinya kurang banyak ya ditambahi. Nah, kemudian muncul ya yang namanya perdebatan, seberapa banyak sih oli itu harus dimasukkan. Karena ya ternyata untuk motor-motor Honda yang baru, rekomendasi olinya itu ternyata cukup sedikit ya. Jadi cuma 650 ml. Nah, dari masukannya pemirsa, volume oli ini macam-macam ya. Kalau penulis ngisi 700, ada yang ngisi 750, katanya dari Rumput Teki, channel Rumput Teki ngomong 750. Ada juga yang 800 ya. Jadi gak nanggung-nanggung, sekalian 800 sesuai dengan kapasitas oli yang dijual gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya? Apa sih resikonya kalau kita menggunakan oli yang terlalu banyak? Kalau yang penulis tahu, resiko terbesar itu kalau oli itu jadi rembes, jadi mengalir keluar lewat
lubang pernafasannya mesin. Jadi di motor kan ada lubang PVC atau apalah ya itu ya. Jadi di motor itu kan ada lubang dari head ya menuju ke filter. Nah, kalau oli terlalu banyak itu ada resiko mengalir keluar ke pop filter. Nah, mungkin itu bisa dipakai sebagai acuan ya, apakah olinya terlalu banyak atau tidak. Ya tentu juga nggak selalu lah ya, kalau ada uap oli banyak di situ adalah karena olinya terlalu banyak. Juga bisa karena olinya penguapannya terlalu tinggi. Jadi ya harus diakui, beberapa oli full sintetik itu kan ya cuma asal jeplak, asal ngomong gitu ya. Padahal olinya mudah menguap. Padahal oli full sintetik tulen itu kan penguapannya minim, tapi ya sekarang oli full sintetik abal-abal kan kebanyakan, jadi penguapannya tinggi. Kalau penguapannya tinggi ya itu uap oli jadi banyak yang lari ke bagian filternya. Selain itu rasanya nggak ada efek lain ya, karena ya seperti dibilang, oh kalau berat, kalau berbuih. Nah, penulis ini menjumpai bahwa oli berbuih itu nggak ada hubungannya dengan nggak ada hubungannya dengan volume, tapi berhubungan dengan kualitas olinya, terutama oli-oli murah sih. Penulis coba beberapa oli-oli murah itu mudah berbuih, jadi banyak buihnya. Tujuan oli dikurangi sendiri itu terutama dari sisi ekonomi, karena desakan pengurangan polusi dari pabrikan itu berusaha untuk membuat kendaraan itu lebih efisien ya, yang kadang beberapa cara justru bikin kendaraan tidak jadi efisien. Karena efisien itu ya dengan kata lain itu jadi irit ya. Tapi demi untuk mendapatkan tenaga yang gede atau mencapai misalnya bisa Euro 5 gitu, kendaraan harus dibuat boros. Dari pabrikan sendiri ya mestinya ngerti ya, RPM mesin makin tinggi itu makin boros. Tapi ya yang terjadi sekarang motor matic itu RPM-nya kan tinggi-tinggi, katanya ngirit tapi kok RPM-nya tinggi. Ya itulah repotnya ya. Ya balik lagi ke topik, menggunakan volume oli yang lebih tinggi lebih rendah itu dipercaya bikin kendaraan bakal lebih irit, performa motor meningkat, efisiensinya meningkat. Tapi apa benar seperti itu? Penulis ini waktu coba-coba oli ya, kalau coba-coba oli seringnya itu pakai apa adanya. Kalau olinya 800 ml ya 800 ml, olinya 1 liter ya 1 liter, gak ngurus wis, apa adanya. Jadi dikasih contoh sama pabrikan gitu, ada beberapa kan kasih 800, kasih 1 liter ya. Penulis coba dua-duanya nggak pernah penulis pas-paskan. Jadi kalau menurut teori NMAX ini kan 900 ml, misal beli olinya itu 800 ml ya, penulis pakai 800 ml, tak coba tak gawe wis sembarangan nih. Terus
Kalau dapat 1 liter ya penulis pakai sembarangan. Nah, ada mungkin bisa dibilang catatan ya. Penulis itu kalau merasa olinya sudah tidak cukup baik, kadang menambahkan aditif ya. Jadi aditifnya bisa oli samping, bisa minyak goreng. Jadi entah minyak goreng atau oli samping itu menambahkan volume oli yang sudah ada. Dan karena penulis itu kalau beli seringnya 1 liter, artinya motor penulis itu bisa lebih dari 1 liter. Kalau penulis pakai semua berarti ya minyak gorengnya 100 ml, oli sampingnya 50 ml, total tambah 150 ml. Kalau olinya 1 liter kan total jadi 1,15 liter. Nah, apa berlebihan? Ya enggak juga ya. Enggak juga. Apa berat? Nah, ini yang mungkin banyak orang yang mungkin skeptis ya dengan omongan penulis. Enggak. Jadi oli 1,15 dibanding yang 800 ml itu enggak dijamin lebih berat ya. Lebih beratnya itu karena kalau aditifnya oli lebih banyak. Jadi kalau penulis pakai campuran minyak goreng itu enggak makin berat. Ya kadang juga pakai oli samping enggak makin berat. Apalagi kalau oli sampingnya Gasoli G1000 botol hitam, malah terasa tenaga nambah ya. Entah mengapa kalau pakai Gasoli efeknya seperti itu. Tapi yang jelas antara 800 ml dan 1 liter dan 1,15 liter itu dari sisi performa, dari sisi iritnya itu sulit dibedakan. Yang paling gampang dibedakan itu adalah top speed ya. Kalau 0-100 ya harus dilakukan 0-100 dulu baru tahu. Tapi kebanyakan efeknya bukan dari jumlahnya, volumenya. Jadi oli 800 ml itu nggak selalu bikin motor penulis lebih kencang, nggak selalu bikin motor penulis itu kencang. Kadang terjadi oli 800 ml itu bikin lambat. Jadi cepat atau lambatnya, kencang atau pelannya, tinggi atau tidaknya top speed motor penulis itu lebih tergantung pada aditif yang ada di oli tersebut. Jadi aditif yang terutama itu ya aditif yang mengotori ruang bakar ya. Jadi yang bikin berat itu terutama dari aditif ya. Kalau dari bahan ya, kalau bahannya jelek terus olinya terlalu encer ya berat juga sih ya. Tapi kalau aditifnya masih membantu ya tetap licin. Aditif anti ausnya masih ada ya tetap licin. Tapi ya lagi-lagi ya, mungkin aditif itu bikin licin, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak akan mengganggu proses pembakaran. Tenaga jadi nggak bisa betul-betul lega ya. Nah, kalau ngomong soal aditif ini nggak hanya dari ZDDP-nya saja, tapi juga dari kalsium, magnesiumnya, dari deterjennya. Magnesium dan kalsium itu merupakan aditif yang paling dominan ya di oli mesin. Penulis juga kan sering ya nambahi oli gitu ya. Jadi yang 800 tambahi 150 jadi 950, yang 1 liter tambahi 150 jadi 1,15 liter. Nah, setelah menambahkan tersebut apakah jadi berat tarikan mesin? Enggak juga sih ya.
menambahkan minyak goreng itu bikin mesin lebih enteng, menambahkan aditif juga bikin mesin lebih licin. Jadi ya tergantung dari olinya lah. Kalau olinya aditifnya sudah komplit, penulis tambahkan oli samping ya akan terasa lebih berat. Tapi kalau aditif oli ini gak komplit, tambahkan oli samping jadi lebih ringan. Jadi berat ringannya oli itu tidak terpengaruhi oleh volume. Ditambahkan 150 nggak terasa berat ya. Ini juga berlaku untuk konsumsi bahan bakar ya. Mungkin ada yang ngomong, oh pakai oli kental gitu ya, karena kan penulis pakai oli 20W 50 ya. Malah sekarang ini pakai oli Gardan, ini oli SAE 140 nih, 140 beneran oli Gardan. Walau harganya piro? 27 ribuan. Apa berat? Enggak juga ya, enggak juga. Kenapa enggak berat? Nah, karena daerah penulis panas. Jadi kekentalan itu harus disesuaikan dengan cuacanya. Kalau cuacanya panas ya oli kental bakal terasa encer. Begitu juga sebaliknya. Kalau daerahnya dingin sekali, pakai oli yang biasa disebut encer pun 10W40 ya bisa masih terasa berat. Jadi ya namanya oli itu harus disesuaikan kondisi, sesuaikan daerahnya. Entah ya pabrikan itu mengukurnya gimana. Mungkin memang bener kalau pakai oli volumenya kecil itu nambah performa. Tapi menurut penulis kalau pemakaiannya sehari-hari kayak gini nggak bakal kerasa ya bedanya antara oli 600 ml dengan 800 ml. Mungkin kerasanya itu kalau makainya di daerah pegunungan gitu ya, itu mungkin baru kerasa. Tapi kalau untuk daerah panas, kekentalan oli itu lebih penting ya. Tipe oli itu lebih penting. Jadi lebih penting kekentalan olinya, tipe olinya, kandungan aditifnya daripada yang lain-lain. Jadi walau volume olinya sedikit, kalau untuk kita nggak terlalu terasa lah bedanya. Mungkin ada yang ngomong, wah iya kalau di tim balap itu olinya pakai cuma 1/4, cuma pakai setengah liter. Ya silakan, sana balap gak butuh benar-benar butuh yang yang meningkatkan angka sedikit itu sudah sangat membantu ya. Jadi kalau di balapan dimana perbedaan angka 1% itu sangat penting ya silahkan. Tapi kalau untuk kita beda nggak banyak. Kita pakai kita pakai oli ya, yang penting mesinnya awet. Jadi tujuan utama oli untuk kita ya awetnya itu, bukan dari performanya nambah misalnya 2%. Wah 2% itu karena apa-apa nih. Banter ya motornya. Oh mungkin karena nggak berhenti ya. Ya inilah ya, kalau pakai oli yang aditif minim, jadi aditif nggak ada kalsiumnya kayaknya ya. Kalsium dan magnesium kan aditif oli yang biasanya sangat banyak, dan ini karena nggak ada oli Gardan memang jadi terasa tenaga keluar semua. Ya wes lah ya, intinya kalau bisa sih oli itu banyak ya dilebihkan, selama nggak ada efek seperti misalnya jadi muncul gelembung, terus olinya jadi luber ke filter. Menurut penulis ya
ya baik saja sih. Apalagi ternyata misalnya angka 600 ml yang diomongkan pabrikan itu sebenarnya cuma marketing. Wah ya, kita ya jadinya harus pakai yang lebih banyak. Cuma penulis belum pernah eksperimen untuk motor 650 ml itu enaknya berapa. Kalau motor penulis sendiri yang butuh 600 ml itu ya itu Next 2 terakhir pakai olinya 600 ml 650 ml, terus setelah ganti oli penulis ngisinya 700 ml. Nanti dicek apakah ada oli luber ke filter, tapi kok rasanya enggak. Tapi yang jelas 650 ml sebelumnya itu bisa nyampe 8.000 km ya. 8.000 km pakai resep oli meseran saya 40 campur minyak goreng. Kalau yang sekarang campurannya lebih lengkap. Meseran saya 40, minyak gorengnya kebetulan ada KCO, terus campur oli samping gasoli G1000. Jadi wes lengkap lah. Pemaneh ya wes lah, itu saja. Jadi untuk yang nggak pakai oli sip ya, yang nggak pakai oli bisa tahan sampai kayak yang di motor penulis 8.000 km, ya baiknya olinya agak diperbanyak lah ya. Entah tapi berapa banyak, ada yang ngomong 750, ada yang ngomong 800 gitu. Ya harus eksperimen sendiri. Tentu tipe oli juga penting, karena kalau olinya itu penguapannya parah, maka ya filter akan kerembesan oli juga. Maneh ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.